Oke, di sini saya sudah telepon CS Kartu Prakerja. Sesuai janji saya akan menyusul video yang sebelumnya saya upload. Dan di sini kita mendapatkan dua jawaban sekaligus dari CS Kartu Prakerja. Nah, pertanyaan pertama yang saya kasih ke CS Prakerja adalah setelah tahapan evaluasi gelombang kedua tidak ada notifikasi yang menyatakan lolos atau berhasil ya teman-teman. Kemudian di sana hanya ada halaman yang menyatakan sambung rekening. Jadi mungkin teman-teman juga sama kasusnya dengan saya, bahwasannya di sana ketika kita sudah melewati tahapan evaluasi dari gelombang kedua, maka kita ada tampilannya yang menyatakan bahwa sambung rekening. Nah, di sana saya sudah mendapatkan jawabannya kenapa. Nah, kemudian nomor 2 pertanyaannya adalah setelah berhasil menyambungkan rekening ataupun menghubungkan rekening dan di sana muncul halaman dashboard dan isinya adalah tidak berhasil. Mungkin di antara teman-teman ada yang sama dengan saya. Jadi di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Ketika teman-teman tidak mendapatkan yang namanya untuk menyambungkan rekening, artinya teman-teman sudah bisa mendapatkan saldo dari kartu prakerja tersebut. Tetapi jika teman-teman muncul pop-up ataupun halaman yang menyatakan muncul suruh menyambungkan rekening, maka ini dia penjelasannya. Kita akan dengarkan dari CS Kartu Prakerja sendiri. Oke. Untuk berbicara dengan petugas prakerja, tekan 0. Anda akan terhubung ke petugas kami. Layanan kartu prakerja, selamat malam. Dengan Fadlan dapat saya bantu? Ya, halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Adi Nur Salim. Pak Adi Nur Salim. Iya, betul. Silakan, Pak. Perihal apa dapat saya bantu? Begini, saya kan ikut ke gelombang kedua atau tahapan kedua ya, Pak. Ya. Nah, di sana setelah saya buka dan di sana setelah kita melewati tahapan evaluasi gelombang kedua itu tidak ada notifikasi yang menyatakan kita lolos atau berhasil. Di sana hanya ada halaman yang menyatakan eh, sambung nomor rekening ataupun sambung rekening gitu ya. Iya. Jadi pilihannya hanya sambung rekening ya. Nah, betul itu apakah lolos atau bagaimana? Atau kita Baik. emang disuruh untuk memasukkan nomor rekening atau bagaimana, Pak? Ya, itu sudah dipastikan tidak lolos gelombang kedua, Pak. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2 itu memang awalnya tidak perlu mengaitkan atau menyambung nomor rekening. Betul. Tapi untuk pilihan gelombang ketiga, sebelum Bapak pilih gelombang 3, Bapak diminta untuk menyambungkan akun, baik itu rekening BNI atau akun e-wallet seperti OVO, GoPay, ataupun link aja ya. Iya, betul. Nah, ini kalau sudah muncul tampilan seperti ini dan sebelumnya Bapak sudah pilih yang gelombang 2, artinya Bapak dalam kondisi tidak lolos di gelombang 2. Berarti tidak Seperti itu. lolos. Ya, jadi yang harus Bapak lakukan saat ini, Pak Adi ikuti langkahnya untuk menyambungkan akun rekening atau akun e-wallet. Salah satunya Bapak boleh pilih. Nah, contohnya misalkan Bapak sambungkan OVO ya. Iya. Bapak masukkan nomor handphone OVO Bapak yang sudah terafiliasi ke OVO dan sudah aktif premium. Oke. Nanti Bapak akan terima OTP. OTP-nya Bapak masukkan ke dashboard. Nanti lanjutkan. Nanti keterangannya ada muncul di bawahnya pilih gelombang ketiga. Oh, berarti ya benar. Jadi saya tadi itu memasukkan ataupun melanjutkan apa yang disuruh oleh dashboard tersebut. Dan di sana saya memasukkan akun link aja punya saya ya. Dan di sana muncul kembali bahwa kita tidak berhasil di gelombang tersebut gitu ya. Berarti emang benar. Nah, ini untuk langkah selanjutnya kalau emang di tahapan kedua itu tidak berhasil, itu artinya kenapa ya, Pak ya? Maksudnya kok dari gelombang pertama tidak berhasil, kemudian gelombang kedua tidak berhasil, sedangkan tahapan evaluasinya ataupun ininya tidak ada tahapan seleksi selanjutnya gitu untuk memperbaiki kesalahan gitu. Jadi begini Pak, informasi dari penyelenggara yang mengakibatkan tidak lolos itu hanya kuota, tidak ada keterangan lain. Contohnya misalkan data Bapak yang tidak valid seperti KTP itu tidak mungkin karena tidak akan berhasil sampai ke tahap proses pelatihan online apabila datanya tidak cocok atau tidak valid. Oke. Itu yang pertama. Kemudian informasi yang kita terima
per minggu itu dibuka sekitar 200.000 untuk peserta. Tapi sekitar 160.000 itu untuk diprioritaskan mereka yang terdampak COVID, sisanya itu di random atau diacak dari sistem. Seperti itu. gitu. Jadi otomatis yang masuk terlebih dahulu yang diprioritaskan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah adalah mereka yang terdampak langsung atau PHK. Oh gitu. Iya, Jadi di luar kriteria tersebut itu kemungkinan besar tidak hanya kuota. itu tidak berhasil terlebih dahulu. Ketika ada sisa, mungkin di gelombang selanjutnya itu baru Iya. terrandom gitu ya Pak ya. Iya, jadi tadi ya, misalkan dibukanya 200, Mm-mm. 160.000-nya itu untuk khusus untuk yang terdampak. Sisanya 40.000 itu di random, Pak. Di Di random ya. random itu artinya mereka yang misalkan masuk lebih dulu awal datanya. Kan yang daftar cukup banyak, hampir 4 jutaan, Pak ya. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya itu ditarik dulu dari Kementerian Ketenagakerjaan, mereka yang terdampak, baru sisanya di random by system. Oke. Iya. Oke, itu aja Pak. Terima kasih untuk informasinya. Baik Pak Adi Nursalim, terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat malam, selamat beristirahat Pak. Nah, bagaimana pendapat teman-teman setelah mendapatkan penjelasan dari CS Kartu Prakerja tersebut? Bahwasannya ada 4 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah kuota gelombang sudah penuh. Jadi artinya ketika teman-teman dashboardnya seperti saya, yaitu suruh memasukkan nomor rekening, artinya kita tidak lolos di gelombang kedua. Artinya kita berada di kesempatan berikutnya, artinya kita akan memasuki gelombang ketiga, dan kuota gelombang kedua ini sudah penuh pada saat kita mendaftar gelombang kedua ya teman-teman. Jadi di sana ada yang namanya pembatasan kuota per minggunya. Kemudian poin yang kedua adalah per minggunya dibuka gelombang untuk 200.000 kuota ya teman-teman. Jadi cuma 200.000 per minggunya, mungkin kita lebih dari itu ya untuk mendaftar ataupun ikut gelombang pertama, kedua dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian poin yang ketiga adalah diprioritaskan untuk yang terdampak langsung oleh COVID-19 dan yang terkena PHK. Artinya per minggunya dibuka untuk 200.000 kuota itu diprioritaskan untuk yang terdampak langsung oleh COVID-19. Kemudian poin keduanya adalah terkena PHK oleh sebuah perusahaan. Jadi ketika teman-teman mendaftar terus teman-teman di sana dinyatakan bahwa teman-teman terkena COVID-19 ataupun terdampak COVID-19 dan juga terkena PHK. Maka teman-teman di situ pas pendaftaran pertama itu gelombang pertama, teman-teman akan memilih yang namanya bagian dari terkena PHK ataupun terdampak COVID-19. Di luar itu, misalnya teman-teman baru lulus kuliah, kemudian ingin memperluas pendidikan ataupun meningkatkan skill, itu artinya dikebelakangkan. Tetapi dengan catatan bahwa itu nanti akan ada random pilihannya ya teman-teman. Nah, kemudian di sini poin yang terakhir adalah sistemnya barulah di random ataupun lakukan secara acak teman-teman. Ketika teman-teman memilih yang bukan PHK ataupun yang bukan terkena COVID-19, itu teman-teman nanti ada miliknya, ataupun yang belum punya kesempatan ya mohon bersabar, kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Misalkan kita dibuka lagi gelombang ketiga, kita ikuti gelombang ketiga. Tetapi yang beruntung teman-teman mungkin tidak akan sama seperti saya di akun dashboardnya ya teman-teman. Jadi di sana hanya 200.000 kuota per minggunya dibuka untuk gelombang pertama, kedua, dan mungkin ketiga juga sama 200.000. Nah, itu dia diprioritaskan terlebih dahulu untuk yang terdampak COVID-19, kemudian yang terkena PHK. Setelah itu baru pilihan yang lainnya, yang misalkan menambah skill, kemudian memperluas pengetahuan, itu barulah di random ataupun diacak lah sesuai urutan. Mungkin kalau misalkan belum mencapai 200.000 kuota untuk yang terdampak COVID-19 dan juga PHK, maka teman-teman berkesempatan masuk ke dalam 200.000 kuota tersebut per minggunya, per gelombangnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya dari saya. Jika teman-teman sama dengan saya kasusnya, kita tetap bersabar, kemudian kita akan masuk ke gelombang ketiga ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ikuti langkah selanjutnya. Dan bagi yang udah lolos, saya ucapkan selamat. Oke, itu saja video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.